Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tiada ungkapan yang paling pantas untuk kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang lalu ataupun yang baru, nikmat yang zahir ataupun yang batin. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Pemirsa kajian online PC Balai Endah, kita bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quran, yakni ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya pada saat ini saya akan menjelaskan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Di sana ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Tentu saja sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwasannya saya tidak langsung satu ayat menjelaskan, tetapi dipotong-potong, tetapi tidak keluar dari maksud atau makna yang dikandung dari ayat itu. Saya menjelaskan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu sudah, kemudian ku anfusakum wa ahlikum nar juga sudah. Kemudian sifat daripada naron waquduhan nasu wal hijaroh, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun. Nah, setelah Allah menjelaskan kondisi neraka, bahan bakarnya apa, kemudian siapa yang menjaga neraka itu, yang menjaganya adalah alaiha malaikatun, malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat malaikat penjaga neraka itu dengan malaikatun giladzun sidadun. Itu semua sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang sifat daripada malaikat itu selain daripada giladzun, giladzun itu keras, kasar ya, kemudian syidad itu dari segi perawakannya itu, syidad artinya kuat badannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keras. Jadi malaikat diberi sifat malaikat penjaga neraka, malaikatun giladun, kasar, keras, dicabut kasih sayang pada diri mereka untuk menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gilad, itu gilaz. Kalau sidad adalah badannya kuat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang keras. Selain daripada itu, sifat yang dijelaskan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan maksiat kepada Allah
atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ini sifat yang keempat bagi malaikat. Selain daripada gilaz, sidad, kemudian ini la ya'sunallaha ma amarah. Mereka malaikat tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Apa sih yang dimaksud dengan al-isyan? Al-isyan adalah keluar dari ketaatan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat, maka tidak akan mungkin malaikat itu tidak taat kepada Allah. Makanya di sini disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum, maksudnya adalah mereka tercipta. Mereka tercipta dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah sebagai Tuhannya. Maka mereka tidak menyalahi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan mau dibandingkan dengan manusia, manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahu najdain imma sakinu wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada manusia itu berupa keburukan, demikian pula ketakwaan. Dalam ayat yang lain wa hadainahu najdain, kata Allah, kami telah menunjukkan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Setelah ditunjukkan jalan kebaikan dan jalan keburukan, ada yang syakiron, ada yang bersyukur, ada juga yang kufur. Begitulah sifat daripada manusia, harus memilih dari dua pilihan. Harus memilih salah satu di antara dua pilihan, mau yang baik atau yang buruk. Tentu saja ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan karena sudah memiliki perangkat untuk memilihnya, yaitu akal. Nah, terkadang manusia itu akalnya itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Ilmunya itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Bukan hawa nafsu yang dikalahkan oleh ilmunya. Nah, karena itu kalau malaikat itu ketaatannya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak seperti itu. Selain daripada la ya'sunallaha ma amarahum, sifat malaikat penghuni penjaga neraka itu mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa perintahkan. Kemudian sifat yang keempat daripada malaikat penjaga neraka adalah wa yaf'aluna ma yu'maru. Apa artinya di sini wa yaf'aluna ma yu'maru? Maksudnya mereka melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya pada waktunya yang tepat, tanpa ditunda-tunda, dan mereka tidak mengakhirkannya dan tidak juga mendahulukannya, dan mereka mampu melakukannya, tidak ada kelelahan bagi mereka. Jadi mereka melaksanakannya itu dengan tepat, tanpa ditunda-tunda, tanpa di akhir-akhir. Demikian pula tidak mendahulukannya. Ketika tidak ada perintah dari Allah, maka malaikat dia itu dengan keinginan sendirinya ingin melaksanakan, tidak seperti itu. Tetapi menunggu dulu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah, ya, maka malaikat ini tidak menunda-nunda akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sebaliknya, terkadang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menyuruh, tapi dia bersegera melaksanakan. Allah tidak menyuruh ibadah seperti itu, Nabi tidak menyuruh,
kaifiat ibadah seperti ini, maka terkadang manusia mendahului. Belum juga Allah dan Rasulnya menyuruh, terkadang manusia itu melaksanakan. Tetapi ketika diberi perintah, malah sebaliknya. Sekarang perintahnya itu ditunda-tunda, ya, di akhir-akhir gitu. Ketika datang waktu sholat, di akhir-akhir ditunda-tunda. Padahal dia dalam keadaan waktu yang kosong begitu. Nah, kalau malaikat ini ya tidak seperti itu. Sebelum ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tidak mandiri melakukannya. Ketika ada perintah dari Allah, maka malaikat cepat-cepat untuk melaksanakannya. Pemirsa kajian online PC Bale Endah, di sini ada ungkapan yang istimewa, yaitu amarohum dan yu'marun. Pada ungkapan ini, la ya'sunallaha ma amaro wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi yang pertama, la ya'sunallaha ma amaro menggunakan fi'il madhi, sedangkan wa yaf'aluna ma yu'marun menggunakan fi'il mudhari'. Ada apa makna daripada ungkapan yang berbeda itu? Maka yang pertama menggunakan fi'il madhi ma'amarahum dengan sigoh fi'il madhi untuk menjelaskan ketaatan. Karena tidak ada kemaksiatan memastikan melakukan perintah. Jadi tidak akan ada yang namanya kemaksiatan itu yang mendorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Demikian pula menggunakan sigoh fi'il madhi itu untuk menghilangkan istikbar, sombong dari para malaikat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastakbiruna an ibadati. Mereka tidak sombong dari sifat ibadah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu kalau misalkan banyak istimewa ingin senantiasa terlihat. Tetapi malaikat tidak seperti itu. Demikian pula yang kedua, kenapa menggunakan ma yu'marun dengan sigoh fi'il mudhari? Maka di sini ada maknanya juga untuk menunjukkan mustakbal, akan datang. Bersegera melaksanakan tanpa ditunda-tunda dan tanpa malas. Sebagaimana Allah berfirman, wala yastahsiruna. Jadi penggunaan yang ada di dalam ayat Al-Quran menggunakan fi'il madhi, demikian pula fi'il mudhari, maka itu tidak akan terlepas daripada makna. Nah, sebagaimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan fi'il sigoh fi'il madhi, la ya'sunallaha ma amarahum, untuk menunjukkan bahwasanya benar-benar malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat. Demikian pula malaikat tidak akan mungkin sombong atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menggunakan fi'il mudhari menunjukkan istiqbal akan datang, maka ini bermaksud bersegera melaksanakan tanpa ditunda-tunda dan tanpa malas. Jadi malaikat itu bersiap-siap ya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa nih yang akan diperintahkan? Maka malaikat itu siap dengan apa? Dengan kondisi yang tidak akan mungkin menunda-nunda, lelah, demikian pula tidak akan mungkin malas atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Barangkali kalau misalkan mau kita perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat seperti ini bagi malaikat yang menjadi penghuni neraka? Supaya menunjukkan betapa mengerikannya neraka itu. Dari awal sudah dijelaskan sifatnya, yaitu bahan bakarnya, berarti menunjukkan bahwa api neraka tidak akan pernah padam.
Apa bahan bakarnya? Yaitu manusia. Manusianya juga, ya kita sebagai manusia, tidak setiap manusia, tetapi orang-orang yang kufur kepada Allah. Demikian pula al-hijarah, batu. Batunya pun tidak batu biasa. Batu yang besar, batu yang hitam, batu yang sangat bau. Nah, kemudian yang namanya batu itu akan senantiasa nyala. Kemudian selain daripada kondisi daripada api neraka itu, ada bahan bakarnya. Lalu menjelaskan siapa yang menjaganya, yaitu malaikat. Bukan manusia yang menjaga neraka itu. Kalau manusia barangkali kita saat ini bisa nyantai gitu, tenang sajalah, karena kalau neraka dijaga oleh manusia itu bisa disogok, kita bisa terbebas. Barangkali kalau di dunia yang seharusnya di penjara begitu, malah ini enak-enak gitu, keluar main gitu, padahal orang-orang yang menyangka dia itu ada dalam penjara, tetapi malah sebaliknya. Kenapa di penjara dunia seperti itu? Ya karena kan yang menjaganya adalah manusia. Tapi kalau nanti di sana neraka tidak dijaga oleh manusia tetapi malaikat. Sedangkan malaikat berbeda, tidak ada kebutuhan sebagaimana manusia banyak kebutuhan. Dijelaskan sifat daripada malaikat itu apa? Gilaz. Gilaz itu keras, kasar. Bahkan dalam satu tafsir disebutkan dicabut rasa kasih sayang daripada malaikat itu untuk menghadapi orang-orang yang kufur kepada Allah. Demikian pula selain daripada gilaz, yaitu sidad. Sidad itu adalah yang perawakannya itu siap untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kasar. Kemudian dia tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya Allah ketika melihat orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar sekali, maka Allah siap untuk menyuruh malaikat itu untuk dilakukan apa yang mesti dilakukan kepada orang yang kufur itu, dan malaikat siap untuk melaksanakannya. Malaikat tidak akan mungkin melihat, oh ini orang ini ternyata ada sesuatu, ada keterkaitan, kemudian ada banyak hartanya. Malaikat tidak tahu yang seperti itu. Yang jelas malaikat akan siap untuk menyikapi orang-orang yang kufur kepada Allah nanti di neraka jahanam. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan ya berkaitan dengan sifat malaikat yang ada di neraka jahanam. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Insyaallah di kemudian hari kita akan bertemu kembali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.